Materi pertama yaitu instrumen kebijakan fiskal konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, instrumen utama kebijakan fiskal terdiri dari penerimaan pajak, belanja pemerintah, serta pembiayaan anggaran. Pemerintah mengatur tingkat pajak untuk memengaruhi konsumsi dan investasi masyarakat, serta mengalokasikan belanja negara untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal konvensional juga menggunakan pinjaman atau utang publik sebagai instrumen pembiayaan saat terjadi defisit anggaran yang biasanya disertai dengan pembayaran bunga. Materi kedua yaitu instrumen kebijakan fiskal Islami. Dalam sistem Islam, instrumen fiskal tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman. Oleh karena itu, sumber penerimaan negara berasal dari instrumen seperti zakat, haraj, ush, serta ganimah, fai, dan wakaf. Dalam keadaan darurat, negara Islam boleh menetapkan pajak tambahan sebagai terbatas dan adil. Di sisi pengeluaran, negara mengalokasikan dana untuk fakir miskin, pembangunan infrastruktur, keamanan, dan layanan publik, sesuai dengan prinsip keadilan sosial Islam. Baitul Mal menjadi institusi utama dalam mengelola instrumen-instrumen ini. Yang ketiga yaitu komponen kebijakan fiskal konvensional. Komponen kebijakan fiskal konvensional mencakup dua hal utama, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak, serta pengeluaran negara yang dibagi menjadi belanja rutin seperti gaji dan subsidi, dan belanja modal seperti infrastruktur. Selain itu, ada komponen pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit, biasanya melalui penerbitan obligasi atau pinjaman domestik dan luar negeri. Yang keempat yaitu komponen kebijakan fiskal Islami. Komponen fiskal Islami juga terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, tetapi dengan landasan syariah. Komponen penerimaan mencakup zakat, haraj, wakaf, produktif, dan hasil pengelolaan aset negara, seperti tambang atau tanah umum. Komponen pengeluaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga ketahanan ekonomi umat, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Tidak ada pembiayaan defisit dengan utang berbunga. Bila perlu, pembiayaan dilakukan melalui instrumen sukuk, dana sosial, atau pajak syariah yang bersifat darurat dan temporer.